Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Pernahkah kita membayangkan bagaimana mungkin seorang wanita biasa, pekerja migran dari pelosok desa, bisa menjadi istri seorang bangsawan Arab? Bagaimana seorang pelayan restoran kecil mampu menaklukkan hati pemuda keturunan pemilik kerajaan kuliner terbesar di Riyadh? Dan mengapa kisah seperti ini begitu penting untuk kita renungkan? Karena di balik takdir yang tampak sederhana, kadang tersembunyi takdir agung dari Allah yang menggetarkan langit dan bumi. Langit Riyadh sore itu memancarkan warna oranye keemasan. Di dalam restoran mewah berlapis marmer dan kaca kristal, seorang wanita muda bernama Indah melangkah cepat sambil membawa nampan berisi minuman buah delima. Tangannya sedikit gemetar. Sudah 2 hari ia ditempatkan sebagai pelayan meja VIP, tempat di mana hanya tokoh-tokoh penting duduk menikmati sajian terbaik. Indah bukan siapa-siapa. Ia hanya anak desa dari Jawa Tengah yang merantau demi menyambung hidup. Restoran tempatnya bekerja adalah milik keluarga bangsawan Arab yang terkenal dengan jaringan usaha kuliner mereka di seluruh negeri. Ketika Indah mendekat ke meja utama, seorang pemuda berwajah tajam duduk di sana. Matanya gelap, janggutnya rapi, dan sorotnya menusuk. Dialah Amir bin Khalid, putra pemilik restoran, seorang sarjana bisnis lulusan London yang kini membantu ayahnya mengelola bisnis. Indah menunduk dalam. Namun takdir tampaknya sedang bermain. Saat ia menyajikan gelas ke meja, tangannya goyah, dan setetes jus delima tumpah di jas hitam sang pemuda. "Maaf, saya tidak sengaja, Tuan," ucap Indah dengan suara bergetar. Namun Amir hanya mengangkat alis, lalu tersenyum samar. "Apa namamu?" "Indah, Tuan." Indah, mulai sekarang, kamu hanya melayani mejaku." Indah terkejut. Ia pikir itu hanya candaan. Tapi malam itu, manajer restoran memanggilnya. "Indah, mulai besok kamu pindah ke bagian tamu khusus. Tuan Amir yang minta langsung." Hatinya diliputi tanda tanya. Mengapa dia? Mengapa seorang majikan besar seperti Amir tertarik pada pelayan kecil seperti dirinya? Atau ini hanya jebakan? Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, hidup Indah tak akan pernah sama lagi. Indah tidak bisa tidur malam itu. Hatinya dipenuhi tanda tanya yang bertumpuk. Seumur hidupnya, belum pernah ia mendapat perhatian seperti ini. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, mengumpulkan rial demi rial, lalu pulang ke kampung membawa kabar bahagia untuk ibunya. Namun kini, ia seperti diarak oleh takdir ke jalan yang tak ia kenal. Keesokan harinya, ia sudah berdiri di balik tirai ruang VIP, mengenakan seragam pelayan berwarna krem dan hijab rapi. Di dalam, hanya ada satu meja. Meja itu kosong. Tapi aroma oat dan kayu manis memenuhi ruangan. Pukul 7:05, pintu terbuka. Tuan Amir masuk, mengenakan gamis putih dan sorban sederhana. Ia membawa sebuah buku kecil di tangan kirinya. "Kamu datang tepat waktu," ujarnya sambil duduk. "Sini, duduklah. Aku tidak suka dilayani sambil berdiri." Indah ragu. "Saya tidak biasa duduk di hadapan majikan." "Kamu bukan sedang diinterogasi. Aku hanya ingin bicara." Indah pun duduk perlahan. Tangannya masih bergetar. "Dari mana asalmu?" tanya Amir. "Dari Jawa Tengah, Tuan." "Jangan panggil aku Tuan. Cukup Amir." Indah mengangguk pelan. "Kamu tahu, banyak pelayan di sini. Tapi entah kenapa, saat kamu menunduk malu itu, aku merasa seperti sedang melihat seseorang yang hilang dari hidupku." Indah menatapnya heran. "Maaf, saya tidak mengerti." Amir tersenyum. "Tak perlu mengerti. Cukup hadir. Dan tetap seperti ini. Sederhana, tenang, dan tidak mencari perhatian." Sejak saat itu, setiap malam Amir memanggil Indah ke ruang yang sama. Ia tidak pernah menyentuhnya. Hanya bertanya. Kadang membaca bait puisi.
Kadang bercerita tentang ibunya yang wafat ketika ia masih remaja. Indah mendengarkan. Kadang tersenyum, kadang menahan tangis. Namun di luar ruangan itu, dunia sedang bergolak. Para pelayan mulai bergunjing. Ada yang mencibir, ada yang iri, dan ada pula yang mencoba menjebaknya dengan fitnah. Indah, kamu pikir kamu siapa? Tanya seorang pelayan senior dengan nada tajam. Kalau bukan karena wajahmu yang polos itu, mana mungkin anak pemilik restoran peduli? Indah diam. Tapi di hatinya, badai mulai berkumpul. Ia tidak pernah ingin diperhatikan. Ia hanya ingin bekerja. Namun Allah tampaknya sedang menyiapkan takdir yang jauh lebih besar dari yang bisa ia sangka. Hari Jumat sore, restoran sepi. Para pelayan diberi izin lebih awal untuk menunaikan ibadah. Indah memanfaatkan waktu itu untuk pergi ke Masjidil Haram. Dengan langkah tergesa, ia berjalan kaki menyusuri lorong kota tua Makkah, membawa segenap rindu dan keluhnya ke hadapan Ka'bah. Di pelataran masjid, hujan turun perlahan. Langit kelabu, tapi hati Indah terasa terang. Ya Allah, kalau ini hanya ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini bagian dari ketentuan MU, mudahkanlah jalanku. Air mata Indah jatuh saat ia mengangkat kedua tangan. Ia bukan meminta cinta, bukan pula kemewahan. Ia hanya ingin selamat. Dari fitnah manusia, dari keraguan diri, dan dari badai hati yang belum ia mengerti. Tiba-tiba, seseorang berdiri di sampingnya. Kenapa kamu menangis? Suara itu sangat dikenalnya. Indah menoleh. Amir berdiri di bawah payung hitam, mengenakan gamis putih yang sudah basah sebagian. Tuan, maksud saya, Amir, kenapa Anda di sini? Aku ikut kamu. Aku tahu kemana kamu pergi setiap kali resah. Amir menatap Ka'bah dengan pandangan dalam. Indah, aku sedang berjuang dengan hatiku sendiri. Aku tidak pernah berpikir bisa jatuh cinta pada pelayan di restoranku. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa dilindungi Allah. Indah tercekat. Di antara jamaah yang basah kuyup, di pelataran yang suci, dua hati yang berbeda dunia saling bertaut dalam diam. Aku ingin menjagamu, Indah, lanjut Amir. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai suami. Tapi aku tahu ini tidak mudah. Aku harus bicara pada ayahku. Aku harus menentang adat keluarga kami. Indah menunduk. Jangan. Jangan lakukan itu. Saya tak ingin menjadi penyebab keributan antara anak dan orang tua. Amir tersenyum. Justru karena kamu berkata begitu, aku semakin yakin aku tidak bisa kehilanganmu. Hujan makin deras. Tapi mereka tetap berdiri di sana, seolah waktu berhenti. Di balik air mata dan doa, takdir sedang menulis babak baru dalam kehidupan mereka. Dan sejak saat itu, hati Indah mulai membuka ruang bagi sesuatu yang belum pernah ia percaya, bahwa cinta bisa datang dari arah yang tak pernah disangka, bahkan oleh seorang pelayan sederhana. Malam itu, suasana rumah keluarga Amir mencekam. Di ruang utama, Amir berdiri tegak di hadapan ayahnya, Syekh Khalid, lelaki tua yang dikenal tegas namun bijak, pemilik rantai restoran paling ternama di Riyadh. Apa kau sudah gila, Amir? Suara ayahnya bergemuruh, membelah keheningan malam. Kau ingin menikahi seorang pelayan? Dari Indonesia? Seorang pembantu restoran yang bahkan tidak mengenal adat kita. Amir tidak bergeming. Aku sudah memikirkannya. Ayah, aku tidak memilih karena status. Aku memilih karena nurani. Nurani. Syekh Khalid tertawa sinis. Kau tahu betapa banyak wanita dari kalangan kami yang menunggumu? Anak-anak pengusaha besar, keluarga pejabat tinggi. Tapi kau malah ingin menikahi buruh migran. Dia tidak seperti yang ayah kira, jawab Amir tenang. Indah punya sesuatu yang bahkan wanita bangsawan tak punya. Ia menjaga diri, hatinya bersih, dan lisannya selalu terjaga. Syekh Khalid memicingkan mata. Kau siap kehilangan warisanmu? Saya siap, ayah. Karena harta bisa dicari,
Tapi perempuan yang tulus, tidak. Di sisi lain kota, Indah menangis dalam sujudnya. Ia belum tahu apa yang terjadi di rumah Amir malam itu. Tapi hatinya seperti ikut terbakar. Ia mulai merasa bersalah. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia tahu, cinta antara pelayan dan bangsawan adalah hal mustahil di dunia nyata. Esok harinya, Amir tidak muncul di restoran. Hari berikutnya pun tidak. Baru pada malam ketiga, seorang pelayan pria datang menyelipkan secari kertas ke tangan Indah. Tunggulah aku di taman belakang restoran. Selepas Isya. Dengan jantung berdebar, Indah berjalan menuju taman kecil di belakang restoran. Di sana, di bawah pohon kurma, Amir telah menunggu dengan sorot mata redup. Ayahku menolak mentah-mentah, bisiknya. Aku hampir kehilangan segalanya. Tapi satu hal yang membuatku tetap bertahan. Apa itu? Tanya Indah lirih. Amir menatap dalam. Doamu. Indah menunduk. Matanya basah. Saya tidak pantas. Jangan bicara soal pantas, potong Amir. Karena Allah tidak pernah menilai dari harta dan nasab. Ia menilai dari hati dan keikhlasan. Lalu Amir menarik sesuatu dari saku jubahnya. Sebuah cincin kecil, dengan ukiran ayat dalam huruf Arab yang halus. Aku akan berjuang, Indah. Bahkan jika itu berarti aku harus membangun hidup baru dari nol. Tapi bisakah kamu menungguku dan tetap yakin pada niat kita? Indah menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Saya akan menunggu. Karena saya pun tidak tahu, kenapa Allah membuat hati saya tak bisa berhenti berdoa untukmu. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Indah kini tak lagi bekerja di restoran. Ia memilih mengundurkan diri diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena ia ingin menjaga nama baik Amir dan keluarganya. Terlalu banyak omongan dan fitnah yang menyebar sejak hubungan mereka tercium sebagian pelayan. Kini, ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Makkah. Ia menjahit mukena dan gamis untuk para jamaah wanita yang datang dari Indonesia. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan membayar sewa. Setiap malam, ia menulis surat. Surat yang tidak pernah ia kirimkan, hanya ia lipat dan simpan dalam kaleng kecil di bawah sajadahnya. Surat untuk lelaki yang telah mencuri diamku. Suatu malam, pintu rumahnya diketuk. Indah membuka pintu dengan kerudung setengah rapi. Di depannya berdiri sosok yang sangat ia kenal. Amir. Dengan wajah yang lebih kurus, janggut tipis, dan mata yang tampak lebih teduh. Amir? Desis Indah nyaris tak percaya. Aku datang, Indah. Ucapnya sambil tersenyum lemah. Ayahku mengusirku dari rumah. Aku tinggalkan semua. Restoran, harta, mobil, nama keluarga. Sekarang aku hanya seorang pria biasa dan aku datang untuk menepati janji. Indah menahan air mata. Kenapa sejauh ini? Karena kalau cinta hanya hidup di antara kemewahan, itu bukan cinta. Aku ingin mencintaimu dalam kesederhanaan, agar kita tahu rasanya saling memperjuangkan. Amir mengeluarkan sebuah map dari tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya ada surat izin menikah dari pengadilan agama lokal, dan selembar kertas bertuliskan permohonan wali dari kedutaan Indonesia. Aku ingin menikahimu, Indah, dengan atau tanpa restu dunia. Asal Allah ridho. Indah tak mampu menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu bersujud di lantai ubin rumah kontrakan itu. Sujud yang lama sekali, seolah semua jawabannya hanyalah rasa syukur. Di balik pintu rumah sederhana, 2 insan saling menyambut dalam keikhlasan. Bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena Allah mempertemukan mereka di titik kesabaran dan keyakinan yang paling sunyi. Hari Jumat pagi, suasana Masjid Kuba yang terletak tak jauh dari pemukiman warga Indonesia terasa berbeda. Indah duduk bersimpuh dengan gamis putih sederhana, wajahnya ditundukkan, sementara jantungnya berdetak tak karuan. Di hadapannya, duduk seorang pria tua,
ustadz asal Bugis yang telah lama menjadi saksi pernikahan para tenaga kerja di Makkah. Di sebelah kanan, 2 orang sahabat Amir berdiri menjadi saksi. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada undangan besar, tidak ada pesta. Hanya niat suci, lafaz akad, dan langit yang bersaksi. Aku nikahkan engkau, Indah binti Sutrisno, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan hafalan surat Ar-Rahman. Amir menjawab lantang, saya terima nikahnya, karena Allah. Suasana masjid hening sejenak, lalu pecah dalam isak tangis dan zikir lirih. Indah menangis dalam diam. Tangannya gemetar saat mengenakan cincin tipis pemberian Amir. Cincin yang dibeli dengan uang hasil kerja harian sebagai penerjemah turis. Tidak mahal, tapi cukup untuk menjadi tanda janji yang tak main-main. Setelah akad, mereka duduk berdua di sudut masjid, ditemani segelas air zam-zam dan selembar sajadah kecil. Kamu yakin? Tanya Indah lirih, masih terisak. Amir memegang tangannya lembut. Tidak ada keyakinan yang lebih kuat selain setelah sujud panjang dan istiharah. Aku kehilangan semua, tapi aku mendapatkanmu. Indah memeluk Al-Quran kecil yang ia bawa, hadiah dari ibunya yang dulu ia bawa dari kampung. Aku hanya bisa membalas dengan doa, katanya, karena aku tak punya apa-apa selain itu. Amir tersenyum. Doamu cukup. Karena doamulah yang membuatku berani mengorbankan semuanya. Hari itu, mereka pulang ke rumah kontrakan dengan berjalan kaki. Di jalan, beberapa warga menyapa, tak percaya seorang lelaki Arab menikahi wanita Indonesia sederhana. Tapi Indah dan Amir tak menggubris. Bagi mereka, cukup Allah yang tahu jalan panjang yang telah mereka tempuh untuk sampai di titik ini. Dan ketika mereka tiba di depan rumah, Amir membuka pintu, lalu menunduk mempersilakan istrinya masuk lebih dulu. Selamat datang di rumah kita, sayang. Indah tersenyum pelan, rumah sederhana, tapi penuh keberanian dan cinta. 6 bulan setelah akad sederhana di Masjid Kuba, rumah kontrakan yang dulunya sepi kini terasa hidup. Di dalamnya, tawa kecil anak-anak dari madrasah dekat masjid sesekali terdengar. Indah membuka les membaca Al-Quran untuk anak-anak Indonesia di sekitar Makkah, sedangkan Amir kini bekerja sebagai penerjemah dan penulis lepas untuk situs-situs pariwisata halal. Mereka tidak kaya, tapi setiap hari Jumat, ada tamu dari berbagai negara yang datang hanya untuk duduk bersilaturahmi. Pasangan muda itu menjadi kisah yang hidup, tentang bagaimana Allah menulis takdir seseorang dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, Indah duduk di beranda, tangannya mengusap perutnya yang mulai membuncit. Bayi mereka, hadiah dari perjuangan, sedang tumbuh perlahan. Amir duduk di sampingnya, menyuapinya kurma sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut. Pernah kamu menyesal? Tanya Indah tiba-tiba. Amir menoleh. Menyesal apa? Menanggalkan semuanya, nama, kehormatan, harta hanya demi menikahi aku yang bahkan bukan siapa-siapa. Amir menggenggam tangannya erat. Jika aku tidak memilihmu, mungkin aku masih hidup dalam pujian dan kemewahan. Tapi hatiku akan tetap kosong. Bersamamu, aku mungkin tidak dipuja, tapi aku merasa diridha. Indah terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak bahagia yang tak bisa dijelaskan. Beberapa bulan kemudian, saat anak pertama mereka lahir, keluarga Amir datang diam-diam ke rumah sakit. Syekh Khalid, ayah Amir, berdiri diam di sudut ruangan. Ia melihat anak laki-laki kecil yang digendong Indah. Wajahnya mirip sekali dengan Amir saat kecil. Ia berkata lirih, "Namanya siapa?" Amir menjawab tenang, "Muhammad Khalid, ayah. Kami beri nama itu sebagai doa, agar kelak anak ini menjadi lelaki yang teguh pada cinta dan keyakinannya." Syekh Khalid menunduk, lalu mengusap kepala cucunya. Di matanya, ada genangan air yang tidak ia biarkan jatuh. Mungkin dulu aku terlalu sombong, gumamnya. Tapi Allah memberiku menantu yang bahkan lebih berharga dari semua putri bangsawan yang pernah aku kenal. Indah tersenyum lirih. Ia tak menyangka, dari seorang pelayan restoran yang dicaci dan disepelekan,
Ia kini menjadi istri dari lelaki terbaik dalam hidupnya dan menantu dari keluarga yang dulu menolaknya mentah-mentah. Kisah ini berakhir bukan di istana, tapi di rumah sederhana yang dipenuhi sholawat, pelukan sabar, dan keberanian untuk mencintai dengan cara yang Allah ridha.